walahum adabun alimum bima kanu yaktibun. Itu di surah Al-Baqarah ya. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu kami tambah penyakit yang ada itu. Ini Allah bicara tentang orang-orang munafik itu. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit yang telah ada. Masya Allah, jauhkan balak. Karena itu kalau kita ingin bersih, menggapai ketenangan, maka keluarkan dulu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Setelah itu baru memasukkan ketenangan ke dalam hati kita dengan cara-cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Banyak berzikir dan seterusnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi itu kan pernah bersabda begini, inna fi jasadibnu adam mudghah idza soluhat kullu jasaduhu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbu. Di dalam jasad, di dalam tubuh anak cucu Adam itu ada segumpal darah. Di dalam jasad, di dalam diri, dalam tubuh anak cucu Adam itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu bagus, maka baguslah seluruh amal-amalannya. Tetapi apabila segumpal darah itu jelek, buruk, maka akan buruk dan jeleklah seluruh amalan-amalannya. Lanjutan hadis itu mengatakan ala wahya qalbu. Segumpal darah itu adalah hati. Jadi kuncinya di sini. Baik jemaah sekalian, kalau kita ingin mencapai ketenangan jiwa, ketenangan hati, keluarkan dulu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Apa itu? Sombong. Buang jauh-jauh sifat sombong. Karena Nabi pun mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi daratun min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, ada sifat sombong walaupun sebesar debu, sebesar zarah. Ini pertama penyakit hati yang harus kita buang. Apa penyebab kesombongan itu? Satu, karena kekayaan. Orang diberi kekayaan sombong. Kayak Qarun itu ya. Yang kedua, karena jabatan, mirip dengan Fir'aun. Kalau punya, dia raja diraja, tapi dia sombong. Bahkan puncak kesombongannya mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka orang yang sombong itu seperti Fir'aun dan Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun ditenggelamkan di lautan, Laut Kulzum. Qarun ditenggelamkan di dasar bumi sampai sekarang. Belum ketemu itu jasad Qarun itu. Makanya sering kita dengar harta Qarun gitu ya. Karena memang Qarun dan hartanya yang sangat banyak itu ditenggelamkan oleh Allah di dasar bumi. Banyak contoh-contoh begitulah. Kesombongan itu karena kekayaan, karena jabatan, termasuk karena ketampanan atau kecantikan. Bisa jadi sombong. Termasuk karena kepintaran, karena ketenaran, popularitas. Hati-hati memang. Apalagi ujub, bangga diri, itu harus dibuang. Ini memang sifat manusia begitu, punya potensi untuk ujub ini, membanggakan dirinya sendiri. Dibuang jauh-jauh. Apalagi penyakit hati, iri dan dengki. Melihat orang lain dapat nikmat, dia tidak senang.
Bahkan dengki itu ingin agar nikmat yang diterima orang lain itu hilang dengan berbagai cara. Kita hilangkan dulu. Apalagi sifat-sifat itu su'uzon, berburuk sangka kepada orang lain. Masih banyak lagi sifat-sifat buruk, pokoknya sifat yang tercela, yang dilarang dalam agama kita itu kita hindari. Baru kalau ingin tenang lagi, setelah itu kita keluarkan dari hati kita, kita masukkan dzikir-dzikir kepada Allah. Kita masukkan ke dalam hati ini cahaya-cahaya ilahi. Kenapa? Di surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab 41-42. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah, sucikan namanya di waktu pagi dan petang. Makanya alhamdulillah kita yang menjaga sholat 5 waktu itu zikirnya terjaga. Tadi baru saja kita baca zikir yang luar biasa. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Yang lain itu termasuk kita manusia tidak ada yang suci hanya Allah. Manusia masih bisa berpotensi berbuat dosa. Subhanallah, maha suci Allah. Kita sebut itu 33 kali. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Manusia bagaimanapun kayanya, bagaimanapun jabatannya tidak berhak dipuji. Yang hanya dipuji hanya Allah saja, yang berhak dipuji hanya Allah saja. Bahkan Allahu Akbar, Allah maha besar, itu kita ucapkan berkali-kali. Setiap habis sholat pasti kita baca itu. Allah maha besar, yang lain itu kecil semua. Pangkat, jabatan, harta, dunia, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, Zul Jalali wal Ikram. Banyak kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagai penutup menggenapi 100 dari zikir pagi kita, yang kata Nabi apabila itu kita baca, kita akan diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Tadi sebelum doa kita diajak membaca zikir yang paling abdol oleh Pak Imam kita. Abdul dzikri la ilaha illallah. Seabdol-abdolnya zikir adalah mengucap la ilaha illallah. Berkali-kali kita baca, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Yang kata Nabi, seandainya ditimbang kalimat la ilaha illallah, ditimbang, ditaruh di sebelah kanan, sebelah kirinya bumi dan segala isinya, masih berat kalimat la ilaha illallah. Dahsyat. Termasuk sholat itu adalah zikir. Bahkan zikir yang paling hebat. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.
Salat adalah dzikir yang paling hebat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lebih tegas lagi Allah di Quran surat Toha ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, dirikan sholat untuk dzikir kepadaku. Makanya alhamdulillah jamaah sekalian, yang menjaga sholat 5 waktunya berarti dzikirnya terjaga. Insya Allah hatinya akan tenang, tidak mudah goyah, tidak mudah goncang. Kenapa? Selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bersama dengan Allah. Dirikanlah sholat untuk dzikir, untuk mengingat aku. Jadi dengan mengingat Allah itulah maka ketenangan itu akan turun. Makanya ayat tadi kan aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sholat adalah cara mengingat Allah yang paling hebat. Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu kerjakan. Itu surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi jamaah sekalian, ketenangan itu manakala kita bersama Allah. Dulu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menemani Nabi di Gua Sur. Di Gua Sur itu Nabi berdua dengan Abu Bakar. Sempat ada musuh yang mengejar itu, nampak kaki-kakinya itu di mulut gua. Seandainya mereka tunduk ngintip, kelihatan tuh ada Abu Bakar sama Nabi Muhammad. Abu Bakar menangis sangat sedih, sampai air matanya itu menetes ke pipinya Rasulullah karena Nabi bersandar di pangkuan Abu Bakar. Nabi bertanya, Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Aku bersedih ya Rasulullah, kalau sampai mereka itu melihat kita, habis kita pasti dibunuhnya. Apa kata-kata yang keluar dari Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ini kata kuncinya itu, ketenangan itu manakala kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Makanya jamaah sekalian, ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu memang dampaknya itu adalah puncaknya pada ketenangan hati, ketenangan jiwa itu. Tadi saya sebut dzikir, sholat, termasuk baca Al-Quran, itu dzikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surah Al-Hijr ayat 9 itu. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Quran. Salah satu maknanya adalah dzikir. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami juga yang memeliharanya. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang memeliharanya. Allah yang menurunkan ad-dzikra, dzikir. Karena itu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran hatinya pasti tenang. Kenapa? Salah satu hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menjadi obat penawar hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khosara. Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk obat penawar hati dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidak akan menambah bagi orang yang dolim kecuali kerugian. Jadi kita orang yang beriman itu dengan turunnya Al-Quran, dengan kita baca Al-Quran, itu adalah obat yang paling mujarab, penawar hati, penenang jiwa. Dan bukan hanya obat tapi juga rahmat, turunnya kasih sayang, keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya pastikan setiap hari jamaah kita pasti membaca Quran. Pastikan sebelum bekerja kemana saja, awali dengan membaca Al-Quran. Bahkan Nabi memerintahkan hiasan utama di rumah kita itu adalah baca Quran. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wa sholatun nawafil, kata Nabi. Hiasi, sinari rumah-rumah kamu dengan bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah. Sampai begitunya, supaya rumah kita bercahaya. Apa maksudnya? Hatinya bercahaya, seisi rumah bercahaya, ketenangan, kedamaian ada di dalam rumah itu. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wa sholatun nawafil. Sinarilah, hiasilah rumah-rumah kamu dengan bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah. Itu beberapa tips agar kita mencapai ketenangan hati, ketenangan jiwa. Saya simpulkan, pertama, kalau kita ingin hati kita tenang, tentram, keluarkan dulu penyakit-penyakit hati itu, dikeluarkan semua. Jangan sampai ada di dalam hati kita penyakit-penyakit. Baru kita masukkan cahaya ilahiyah. Dengan apa memasukkannya ke dalam hati kita? Dengan zikir, dengan doa, dengan sholat, dengan baca Quran, termasuk dengan bergaul dengan orang-orang soleh. Itu juga akan menambah ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Saya kira demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga seberat apapun ujian yang kita derita, ujian yang kita alami, ujian yang dialami oleh rakyat kita, bangsa kita, kembalikan kepada Allah, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya, dan Allah menjanjikan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kebenaran dari Allah. Kalau ada yang salah dari saya sendiri, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan dosa kita semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.